Hai Sobat Kata Cerita, sudah siap dengarkan cerita selanjutnya? Let's go! Episode 13. Saat ini Amar dan Intan sedang duduk berhadapan. Intan tidak menyangka bila anak dari mendiang sang suami berada di hadapannya saat ini dengan jarak begitu dekat. Wajah ini begitu mirip dengan sang suami yang selalu ia rindukan itu. Ia menatap Amar dengan sendu, ia ingin sekali untuk memeluk sang putra dengan kasih sayang. Namun lagi-lagi ia hanya bisa menahannya saja. Intan mengepalkan kedua tangannya di balik hijab instan besarnya itu. "Apa kabar tante?" sapa Amar berbasa basi. "Alhamdulillah baik," sahut Intan dengan datar. Amar yang mendengar sahutan datar itu sedikit gugup kembali. "Ada apa?" tanya Intan. Kedatangan saya ingin Bunda, ada siapa?" tanya Nadia yang keluar dari arah dapur. Nadia yang melihat Amar berada di rumahnya seketika tertegun, ia terdiam mematung sembari melototkan matanya. Ia tidak menyangka bila kakak lelakinya itu berada di rumahnya. Amar yang melihat respon Nadia seperti itu menjadi kemas. Andai mereka halal, sudah pasti ia akan mencubit pipinya dengan kemas. Mas Amar? Assalamualaikum Nat, ucap Amar yang tersenyum ke arah gadis itu. Nadia bingung akan situasi saat ini. Ia tidak tahu harus bersikap seperti apa. Ini berada di luar pemikirannya dan dari mana kakaknya itu tahu rumahnya, sementara dirinya enggak pernah memberitahukannya. Intan yang melihat itu segera berdiri dan menyeret anaknya ke arah dapur. Amar yang melihat tingkah kurang menyenangkan dari Intan pun menjadi pesimis bila Intan akan menerima khitbahnya untuk Nadia. "Kamu yang memberitahu alamat rumah kita?" tanya Intan dengan nada berbisik. "Enggak pun," sahut Nadia dengan cepat seraya menggeleng-gelengkan kepalanya. "Lalu kakakmu tahu dari mana alamat rumah kita?" sahut Intan yang melihat ekspresi anaknya. "Aku enggak tahu bun, kakak dapat alamat dari mana?" ucap Nadia dengan kebingungan juga. Akhirnya Intan kembali ke ruang tamu dan duduk berhadapan dengan Amar, anak dari almarhum suaminya ini. Dan tidak lama kemudian Nadia datang dengan membawa baki berisi air serta cemilan. "Silakan diminum mas," ucap Nadia setelah selesai menata air dan cemilan tersebut di atas meja. "Terima kasih," sahut Amar yang tersenyum kepada Nadia. Nadia membalas senyuman itu dengan kikuk, ia tidak tahu harus apa. Setelah selesai menata, ia segera mengambil posisi duduk di sebelah sang ibu. "Bismillah, niat saya kesini untuk bisa mengenal Nadia lebih dalam tante," ucap Amar yang memulai percakapan tersebut. "Maksudmu?" tanya Intan dengan tidak paham. "Saya kesini untuk mengajak ta'aruf Nadia. Ibu saya akan segera Tidak bisa," sahut Intan dengan cepat. Maksudnya?" tanya Amar. "Kalian sampai kapanpun tidak akan pernah bisa menikah," jelas Intan dengan tegas. Kenapa? Insya Allah saya bisa menghidupi Nadia. Saya sudah memiliki pekerjaan dan juga penghasilan tetap," jelas Amar yang mencoba menjelaskan tentang dirinya. "Mungkin ini terlalu mendadak, maka dari itu saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu." Sebel. Lagi-lagi perkataan Amar dipotong oleh Intan. "Mau sekaya apapun kamu tetap enggak akan pernah bisa menikah dengan anak saya. Sebab dia..." Intan merasa mulutnya terasa keluh untuk mengungkapkan kebenarannya itu. Sementara Nadia sendiri hanya bisa menahan tangisnya seraya menggelengkan kepalanya lemah. Ia tidak tahu bila ternyata kakaknya memiliki perasaan terhadap dirinya, bahkan berniat untuk menikahi dirinya. Bagaimana bisa itu terjadi? Sebab mereka berdua memiliki ikatan darah secara otomatis. Amar yang mendapatkan penolakan secara keras itu, dan ia juga dapat melihat bila Intan terasa sulit untuk berbicara itu, ia merasa ada yang disembunyikan darinya. "Kenapa? Kenapa saya nggak bisa menikah dengan Nadia, Tante?" desak Amar terhadap Intan. "Sebab Nadia adalah adik kamu, dia nasabmu," ucap Intan dengan sekali bicara. Cedar. Bagaikan tersambar petir di siang bolong, Amar mendapatkan kenyataan yang membuatnya seketika mematung. "Apa?" ucap Amar. Ini pasti bohong kan?" lanjutnya dengan menatap Nadia dengan sendu. "Untuk apa saya berbohong?" tekan Intan seraya memalingkan wajahnya terhadap Amar. Ia rasa sudah saatnya Amar mengetahui kebenaran yang selama ini ia sembunyikan dari anak sambungnya itu. Jadi Nadia adalah adikku," ucap Amar dengan terbata. Ia tidak menyangka bila adik yang selama ini ia cari berada di hadapannya. Amar hampir saja terjatuh bila ia tidak bertumpu dengan sandaran sofa yang ada di belakangnya itu. "Apa buktinya kalau Nadia adalah adik saya?"
Lanjut Amar lagi yang masih berusaha menyangkal kenyataan yang ada itu. Intan yang mendapatkan pertanyaan seperti itu langsung saja ia melepas cadarnya dan tampaklah wajah yang selama ini Amar cari. Jadi, Amar kehabisan kata-kata, ia tidak percaya dengan semua kejadian yang ia alami hari ini. Klotak. Semua orang yang mendengar itu segera menolehkan kepalanya ke arah suara tersebut. Dan terkejutnya mereka bertiga begitu mendapati bila orang yang menjatuhkan itu adalah Nadia. "Umah?" panggil Amar pada sang ibu. "Nai," ucap Intan dengan lirih. Ia menatap sang sahabat dengan sendu. Di sisi lain, Nadia yang berada di depan rumah itu dibuat tercengang saat dirinya tidak sengaja mendengar percakapan itu seketika ia menjatuhkan barang bawaannya itu. "Intan," ucap Nadia dengan tidak percaya. "Kenapa kamu harus berbuat seperti ini?" teriak Nadia di depan wajah Intan. Ini bahkan baru pertama kalinya ia berteriak marah dalam hidupnya. Ia tidak menyangka bila sang sahabat bisa berbuat nekat seperti ini. Padahal ia dan Amar selalu mencari-cari keberadaan mereka. Hingga tiba-tiba Amar menelponnya dan berkata ia mencintainya. Dan ternyata yang dicintai oleh sang anak adalah adiknya sendiri. Apa itu benar-benar patut dibenarkan? Bagaimana bila mereka sampai menikah dan memiliki anak? Lalu baru semuanya terbongkar? Ya Allah, betapa haramnya hubungan mereka berdua. Sebab Nadia adalah nasabnya Amar atau adik kandungnya. Namun Allah sepertinya berbaik hati dengan mengetuk hati Intan untuk berbicara jujur sebelum semuanya terlambat. Maaf, cicit Intan. "Maaf kau bilang? Bagaimana bila mereka berdua sampai menikah, Intan? Kamu tahu sendiri hukumnya seorang kakak menikahi adik kandungnya sendiri, bukan?" tekan Nadia terhadap sahabatnya itu. "Amar selama ini selalu mencari-cari anakmu, tapi kamu malah diam saja saat tahu itu," imbuhnya lagi seraya mencengkram kedua pundak Intan. Sementara Intan hanya bisa menunduk penuh penyesalan yang ia rasakan. Dan untuk Nadia sendiri hanya bisa menangis akan semua kejadian hari ini. "Umah," lerai Amar yang mencoba menarik cengkraman tangan Nadia dari pundak Intan itu. "Sudah, enggak apa-apa. Amar baik-baik saja kok," lirih Amar dengan lembut. "Bukan masalah kamu baik atau tidaknya, Amar, tapi masalahnya dia," tunjuk Nadia pada Intan. "Dia menipu kamu dengan enggak memberitahukan kebenaran yang ada," tambahnya lagi. "Iya, Amar tahu, Uma, tapi kita bisa bicarain semua ini dengan kepala dingin," sahut Amar dengan sabar. Nadia yang mendengar itu akhirnya mengatur nafasnya guna meredam amarah yang ada. Bersambung, lanjut di episode 14.